kita semua. Selamat berjumpa kembali kepada teman-teman mahasiswa dan mahasiswi kebanggaan Universitas Lampung. Tapi pun, pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah dasar-dasar akuntansi, yaitu pertemuan ke-8 tentang prinsip akuntansi dan penentuan laba bersih. Ini adalah akhir dari pembahasan penyesuaian. Silakan disimak dengan baik. Sebelum kita lanjutkan, kita akan mereview hal-hal yang berkaitan dengan penentuan laba bersih. Kita ingat prinsip yang terkait dengan penentuan laba bersih, yaitu ada 3. Prinsip periode waktu, prinsip pendapatan, dan prinsip mempertandingkan. Sedangkan basis yang digunakan adalah accrual basis. Kemudian, kapan laba bersih dapat ditentukan, yaitu ketika neraca saldo yang memiliki informasi tidak wajar telah dilakukan penyesuaian. Langkah penyesuaiannya bagaimana? Yaitu mencatat jurnal penyesuaian, memposting data dalam buku besar penyesuaian, dan meringkasnya di dalam neraca saldo setelah disesuaikan atau NSSD. Setelah NSSD itu dibuat, maka laporan keuangan baru dapat dilakukan, sehingga laba bersih yang dihasilkan merupakan estimasi yang menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, maka apabila diperlukan penyesuaian atas data yang tercantum dalam neraca saldo, penyusunan laporan keuangan harus ditunda sampai pembukuan selesai dilakukan. Itulah kepentingan dari penyesuaian di dalam pembukuan. Tidak bisa dilakukan laporan keuangannya kalau penyesuaiannya belum selesai, jika memang terdapat penyesuaian di dalamnya. Ini hubungan pendapatan dan pengeluaran yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwa ada keterkaitan antara prinsip-prinsip akuntansi dan basis yang digunakan dalam penentuan laba bersih. Itu kan ya? Periode waktu berarti dia akan dibagi menjadi periode waktu tertentu, dan ini akan berkaitan dengan pencatatan di akhir periodenya untuk akun-akun rekeningnya. Nah, ini akan berkaitan juga dengan prinsip pendapatan, yaitu pendapatan yang diakui dan dicatat itu harus sesuai dengan basis akrual, gitu ya. Kemudian prinsip mempertandingkan, setelah dilakukan pencatatan pendapatan yang sesuai dengan periode waktunya, kita bisa mempertandingkan antara pendapatan dan beban, sehingga akan dihasilkan laba bersih yang baik, gitu, yang benar. Neraca saldo setelah disesuaikan dibuat setelah semua ayat penyesuaian dicatat dalam jurnal dan diposting di buku besar. Tujuannya untuk membuktikan kesamaan dan keseimbangan kolom kredit dan kolom debit dari yang saldo-saldo di buku besar, kemudian dipindahkan ke neraca saldo apakah benar-benar sudah seimbang. Nantinya setelah NSSD itu dibuat, laporan keuangan dapat dibuat pula. Baik, ini adalah data buku besar untuk contoh di pertemuan selanjutnya. Nah, data-data inilah yang kemudian akan dimasukkan ke dalam neraca saldo. Kita lihat, yang di bold adalah jumlah dari rekening-rekening yang ada. Dalam buku besar, terlihat bahwa apabila ayat-ayat jurnal penyesuaian tersebut dibukukan ke dalam buku besar, maka sejumlah rekening di buku besar akan berubah saldonya. Bahkan muncul beberapa rekening baru yang tidak ada dalam neraca saldo tersebut. Coba kita lihat kembali. Kita lihat di perlengkapan iklan. Pada tanggal 5 Oktober, ada saldo sebanyak 2.500. Kemudian disesuaikan pada tanggal 31 Oktober, yaitu sebanyak 1.500 yang sudah terpakai. Artinya perlengkapan iklan terakhir adalah 2.500 dikurangi 1.500, jadi tinggal 1.000 perlengkapan iklan yang tersisa. Ini karena adanya penyesuaian, ada perubahan dari saldo perlengkapan iklan. Sekarang kita lihat, beban iklan adalah akun yang baru muncul ketika penyesuaian dilakukan. Makanya kita lihat di sini, dia tidak ada pencatatan yang sebelumnya, gitu ya.
Ini adalah daftar rekening baru yang muncul. Oke, baik. Sekarang kita langsung membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Kita masukkan dulu data pada buku besar ke neraca saldo. Kita masukkan ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu aktiva lancar, kemudian aktiva tetap, kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, modal, prive, pendapatan, dan beban. Harus berurutan. Nah, setelah dicantumkan nama akunnya, kita cantumkan saldonya, kolom debit dan kolom kredit sesuai dengan jumlah yang ada di buku besar. Setelah itu, kita jumlahkan ke bawah, baik itu kolom debit maupun kolom kredit. Kita lihat kesamaannya, apakah sudah seimbang antara kolom debit dan kolom kredit. Kita lihat perbandingan antara neraca saldo sebelum disesuaikan dan setelah penyesuaian. Kita fokus ke bagian akhirnya, yaitu jumlah saldo. Pada neraca saldo yang belum disesuaikan, kita lihat bahwa nilainya ini lebih rendah daripada yang sudah disesuaikan. Maka kita bisa simpulkan bahwa jika kita membuat laporan keuangan dengan neraca saldo yang belum disesuaikan, informasinya tidak akan memberi gambaran perusahaan yang sebenarnya. Tapi jika kita memperoleh laporan keuangan yang dibuat dari neraca saldo setelah disesuaikan, ini akan menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Kita lihat di sini. Laporan keuangan dapat dibuat langsung menggunakan neraca saldo yang setelah disesuaikan. Laporan laba rugi disusun dari akun pendapatan dan beban yang memang ada di NSSD. Kemudian laporan perubahan modal disusun dari akun modal dan prive di NSSD dan laba bersih hasil dari laporan laba rugi. Kemudian neraca disusun dari akun harta dan kewajiban serta modal akhir yang dilaporkan dalam laporan perubahan modal. Nah, ini adalah komponen dari laporan keuangan pada neraca saldo setelah disesuaikan. Kita lihat ya, mulai dari atas, dari kas sampai ke hutang gaji, ini adalah komponen neraca. Ada aktiva di sini kan ya, kemudian pasiva. Adapun modal dan prive ini komponen laporan perubahan modal dan pendapatan beban ini komponen laba rugi. Seperti itu ya. Sekarang kita akan menyiapkan pembuatan laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Kita lihat dulu yang di sini yang memiliki angka dengan warna merah. Ini adalah akun pendapatan dan beban yang merupakan komponen dari laporan laba rugi, tepat sekali. Kita masukkan semuanya ke dalam kolom laporan laba rugi dengan format seperti ini. Kita bisa melihat konsep mempertandingkan di sini, yaitu pendapatan dikurangi dengan beban menghasilkan laba bersih. 10.600 dikurangi 7.740 sama dengan 2.860 dolar. Inilah laba bersih yang ada. Kemudian sekarang kita akan menyiapkan laporan perubahan modal. Kita lihat di sini ada modal dan prive. Ini adalah komponen dari laporan perubahan modal. Sedangkan yang pendapatan dan beban ini adalah komponen dari laporan laba rugi sebelumnya. Kita masukkan modal yang pertama, kita tidak mengetahui ya, tapi yang kita ketahui ada investasi di neraca saldonya, yaitu sebanyak 10.000. Kemudian laba bersih tadi kita sudah ketahui 2.860 ditambah berarti 12.860. Ada prive yaitu sebanyak 500 sehingga kalau dikurangi menjadi 12.360 dolar. Inilah modal akhir untuk perusahaan Pioneer Advertising Agency. Lanjut ya. Sekarang kita akan menyiapkan neraca dari NSSD. Kita lihat di sini. Komponen neraca adalah komponen-komponen yang ditandai dengan warna merah dan warna hijau. Yang bagian merah adalah komponen aktiva. Yang bagian hijau adalah komponen pasiva. Sedangkan yang berwarna biru ini adalah komponen-komponen yang ada pada laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Kita masukkan yang berwarna merah dan yang hijau ke dalam neraca.
Setelah itu kita masukkan modal. Modal ini adalah modal akhir yang kita dapat dari laporan perubahan modal. Dengan menjumlahkan sisi aktiva dan pasiva, kita harus melihat kesamaannya. Di sini kita dapat lihat bahwa total harta sama dengan jumlah kewajiban dan modal, yaitu sebanyak 21.910 dolar. Baik, itu adalah akhir dari penjelasan prinsip akuntansi dan neraca saldo setelah penyesuaian. Sekarang silakan dilihat dan bahaslah bersama teman-teman kalian mengenai latihan soal ini. Kalian dapat mengerjakan latihan soal ini, lalu cocokkanlah dengan hasil yang sudah ada dan sudah tersedia di dalam slide ini. Kita lihat di sini ada latihan soal tentang Persada Travel. Ini adalah jawabannya. Ini jawaban untuk penyesuaiannya, kemudian ini neraca disesuaikan, dan ini laporan yang dibentuk dari NSSD. Selamat berlatih, terima kasih. Saya akhiri.